Assalamualaikum teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka foto-foto, kemudian kalau nongkrong di kafe, nggak abdol rasanya kalau misalkan nggak fotoin makanan dulu. Nah di sini saya bakalan nyaranin kalian buat jual fotonya daripada fotonya itu kalian simpan di galeri handphone. Mending fotonya itu kalian jual ke internet. Nah di antara beberapa keuntungannya itu kalian bisa dapat loyalty atau pemasukan tambahan dari foto-foto yang gabut yang kalian fotoin tersebut. Nah sebenarnya di sini saya bakalan ngejelasin tentang perusahaannya. Jadi perusahaan itu sebenarnya ada banyak. Nah saya bakalan rekomendasiin ke kalian sebuah aplikasi atau website yang bisa kalian gunakan. Nah yang pertama itu saya mau rekomendasiin ke kalian perusahaan yang namanya Shutterstock. Nah kenapa Shutterstock? Jadi Shutterstock itu perusahaan yang menurut saya cukup mudah buat teman-teman yang kontributor pemula. Di situ gunain atau ngupload karya kalian ke sana. Jadi saya bakalan ngejelasin dulu apa itu Shutterstock dan gimana cara kerjanya buat teman-teman yang mau jadi kontributor. Jadi Shutterstock tuh semacam sebuah perpustakaan di mana seseorang bisa stok barangnya di perpustakaan tersebut, sementara di sisi lain orang lain juga bisa beli barang yang di stok tersebut. Jadi untuk gambaran besarnya itu Shutterstock tuh ngubungin pihak penjual dan juga pembeli di platform mereka. Jadi Shutterstock itu didirikan oleh seseorang pengusaha asal Amerika di tahun 2003 kalau nggak salah, dimana tujuan awalnya itu buat nyediain stok foto yang bisa digunakan dan juga nguntungin orang lain seperti itu. Nah jadi Shutterstock ini salah satu perusahaan terbesar di dunia yang sekarang itu nyediain berbagai macam stok kayak ilustrasi, vektor, dan juga nanti kalian bisa jual video kalian. Jadi video yang kalian foto dari handphone, nah itu sebenarnya bisa kalian jual ke Shutterstock selama fotonya itu bernilai dan memiliki kualitas yang bagus. Nah di sini saya bakalan ngeliatin ke kalian gambaran platform dari Shutterstock. Jadi Shutterstock tuh ada dua, dimana yang warna merah itu platform yang digunakan buat mereka yang pengen beli stok foto dan juga video. Nah bentuknya seperti ini. Sekarang logonya ini udah ganti teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau beli stok kayak ilustrasi, mungkin video, nah kalian bisa gunakan platform Shutterstock ini buat beli desain kalian. Sementara kalau misalkan kalian mau jadi kontributor, nah kontributor tuh seperti ini. Kalian bisa upload karya dan juga apapun itu selama mematuhi ketentuan dari desain yang diterima di Shutterstock. Nah di sini teman-teman bisa lihat beberapa desain saya yang udah dibeli di berbagai negara. Nah ini ada di Kosovo, kemudian ini dia ada di Moskow. Jadi target teman-teman ini jangkauannya ke luar negeri. Nah di sini saya bakal ngeliatin beberapa desain saya yang saya upload ke sana. Jadi daripada foto-foto yang teman-teman ambil dari handphone tuh teman-teman simpan di galeri doang, nah mending teman-teman bisa jual. Buat cara kerjanya itu saya bakalan ngeliatin dulu beberapa foto saya. Nah ini jadi sebenarnya saya tuh fokusnya di desain grafis. Saya jarang buat ngambil foto. Soalnya kalau foto itu saya cuma iseng-iseng doang sih. Nah teman-teman bisa lihat di sini ada foto pepaya. Jadi ini tuh pohon pepaya yang ada di depan rumah saya. Saya foto kemudian saya jual ke sana. Walaupun ini belum kejual sih. Tapi di sini saya bakalan nunjukin juga ke teman-teman beberapa kontributor, teman-teman kontributor, di mana mereka tuh ngupload foto dari handphone dan itu bisa kejual di internet teman-teman. Nah ini diantaranya saya bakalan tampilin di layar. Nah, jadi ini contoh foto yang dihasilin dari handphone dan berhasil kejual teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tertarik nanti bisa coba dan juga jangan lupa subscribe channel ini. Nah selain dari foto sebenarnya saya itu fokus di vektor. Nah seperti ini, jadi icon seperti ini juga laku di Shutterstock. Jadi buat teman-teman yang tertarik nanti bisa gabung jadi kontributor. Nah buat teman-teman yang bingung gimana proses gabungnya, saya udah sediain blog khusus yang bahas tentang microstacker
bukan cuma Shutterstock tuh, di Adobe, kemudian di Freepik juga, di Link. Banyak sebenarnya perusahaan Microstock tuh. Saya udah sediain blognya, ini linknya, atau kalian bisa klik nanti di bagian deskripsi. Nah, jadi ini salah satu desain yang saya upload. Nah, seperti ini. Sebenarnya ada banyak. Waktu di awal-awal jadi kontributor itu saya awalnya ngupload foto, dan menurut pertimbangan saya, karena saya nggak terlalu hobi moto-moto, cuman sekedar suka doang, nah saya mending jual desain grafis. Selain sekarang tuh kan serba desain atau serba teknologi, jadi foto-foto desain yang kayak gini itu jauh lebih laku di Shutterstock ketimbang teman-teman jual foto. Walaupun ada beberapa kontributor tuh yang justru fotonya itu jauh lebih membludak atau banyak pembeli ketimbang dari desain grafisnya. Dan di sini saya bakalan ngeliatin ke teman-teman buat cara kerjanya. Nah, jadi buat cara kerjanya itu, pertama teman-teman harus daftar dulu jadi kontributor di sini. Kemudian ada beberapa persyaratan, diantaranya itu teman-teman harus punya pajaknya. Jadi pajaknya itu nanti buat di bagian pembayaran. Sebenarnya kalau buat daftar itu nggak terlalu penting sih menurut saya. Tapi kalau misalkan teman-teman sekaligus mau bikin faktur pajaknya supaya lebih cepat, nah itu nggak apa-apa. Nanti buat pendaftarnya itu saya banget nanti bikin gimana cara daftarnya. Jadi di sini saya jelasin gimana cara kerja teman-teman supaya teman-teman tuh bisa dapat pendapatan dari Shutterstock. Nah, setelah teman-teman mendaftar, nanti teman-teman harus ngupload beberapa foto atau video ke Shutterstock. Nah, setelah ngupload nanti kalian bakalan ngisi keyword dan juga deskripsi dari gambar yang kalian upload ke sana. Jadi buat deskripsinya itu pakai bahasa Inggris teman-teman. Nanti kalau buat teman-teman yang nggak pandai bahasa Inggris, kalian bisa gunakan Google Translate. Nah, nanti di bagian video lain saya juga bakalan ngejelasin gimana cara buat ngisi keyword atau nguploadnya. Setelah nanti teman-teman ngisi keyword, kemudian kalian bakalan upload. Setelah itu kalian nunggu proses pending. Jadi karena target marketplace-nya ini luar negeri, nggak mungkin foto asal-asalan atau desain yang asal-asalan itu dijual di platform mereka. Jadi mereka tuh punya quality control sendiri, di mana teman-teman tuh harus patuh terhadap ketentuan desain dari platform mereka. Jadi desain yang asal-asalan atau yang melanggar itu nggak bakal diterima sama mereka. Setelah nanti teman-teman foto teman-teman tuh ditinjau, itu namanya proses review. Nanti ada bakalan keluar mungkin buat di awal-awal jadi kontributor itu 3-5 hari kerja. Nah, buat yang pertama, kalau misalkan teman-teman udah sering upload, itu biasanya cuma 1 hari doang atau bahkan 10 menitan. Nah, kalau misalkan foto teman-teman tuh layak, nah itu bakalan diterima di sana. Nah, kalau misalkan foto teman-teman itu diterima, itu namanya approve. Sementara kalau ditolak itu not approve. Kalau nggak salah itu. Saya jarang nengoknya. Nah, jadi di reject maksud saya. Jadi kalau misalkan reject itu ditolak. Nah, jadi buat teman-teman juga patuhi nanti beberapa aturan. Nanti saya bakalan ngejelasin gimana caranya supaya foto teman-teman tuh bisa di-approve di Shutterstock. Nah, selanjutnya itu ada namanya proses menunggu. Jadi setelah nanti teman-teman daftar, kemudian teman-teman ngisi keyword, setelah itu teman-teman apalagi tadi ya, di pending atau di review. Setelah teman-teman diterima, nanti bakalan ditampilin di marketplace-nya Shutterstock. Nah, di sini. Jadi semua foto-foto yang diupload sama ke teman-teman kontributor itu bakalan ditampilin di sini. Setelah itu, kalau misalkan foto teman-teman tuh dibeli, nah itu di bagian kontributor bakalan dijelasin kalau ada foto teman-teman tuh dibeli di Shutterstock. Nah, ini ada beberapa desain saya. Nah, ini udah dibeli teman-teman di Shutterstock. Jadi ini icon. Nah, kalau misalkan fotonya itu laku, bakalan dijelasin atau ditampilin di dashboard dari kontributor teman-teman. Jadi bakalan ditampilin hasil dari penjualan teman-teman. Per bulannya itu juga ada beberapa. Jadi buat teman-teman kontributor yang pertama, saran dari saya, kalian tuh nanti bisa upload 1000 desain pertama supaya nanti kalian bisa dapetin income bulanan. Soalnya semakin banyak stok, nanti semakin besar kesempatan buat foto atau desain kalian tuh laku. Nah, itu. Selanjutnya buat royalti itu ada 3 tahapan teman-teman. Jadi
Jangan teman-teman berharap karena ada teman-teman kontributor yang satu fotonya itu bisa laku sampai 800.000. Nah itu mereka tuh udah lama sebenarnya jadi kontributor. Jadi buat tingkatan di kontributor tuh ada 3. Yang pertama itu ada 1 sampai 100 download. Jadi itu teman-teman bakalan ngedapetin royalti. Jadi buat teman-teman yang pertama nanti bakalan masuk di kategori 1, dimana teman-teman bisa dapat saat sekitar 15% dari penjualan teman-teman. Nah sementara kalau misalkan teman-teman udah downloadnya itu sekitar 100 sampai 500 stok, nah itu kalian bakalan dikasih loyalty mungkin di angka 20 sampai 30%. Sementara kalau misalkan teman-teman udah di tingkat ketiga, di mana penjualannya itu sampai 500 lebih sampai ke 10.000 lebih, nah itu kalian bisa dapatkan royalti nanti bisa sampai 30 sampai 40% sampai 50% nanti dari hasil penjualan teman-teman. Nah buat teman-teman nanti yang pengen tahu gimana caranya, mulai dari daftar, dan nanti kalian bisa follow akun ini dan juga subscribe channel saya. Nah di situ saya jelasin tentang microstocker. Nah jadi ini video awalnya, jadi buat pengenalan ke teman-teman. Kalau misalkan kalian tuh sebenarnya bisa jual foto kalian, ini mati lampu teman-teman. Jadi sebelumnya jangan lupa subscribe, atau kalau kalian mau nanya nanti bisa coba hubungin saya di akun media sosial saya dan nanya-nanya. Dan juga jangan lupa follow. Oke sekian, saya bakalan ngejelasin di video berikutnya. Jangan lupa kunjungi blog saya itu tentang microstock. Sebenarnya ada beberapa blog saya. Nanti teman-teman bisa kunjungi, ini di depan saya tablet saya. Jadi teman-teman jangan lupa buat kunjungi nanti, dan juga saya bakalan ngejelasin di bagian daftar isi, dan di situ kalian bisa pilih. Saya bakalan ngeliatin. Nah jadi link blognya itu ini microstockerpemula.blogspot.com. Nah jadi daftar isi ini ada beberapa list pertanyaan, di mana list pertanyaannya ini bakalan berisi materi yang mungkin teman-teman bisa kuasai. Sebenarnya sini belum saya bikin artikelnya, saya bakal bikin artikel dan juga videonya nanti secara bertahap. Jadi buat teman-teman nanti bisa nanya dulu di kolom komentar kalau misalkan bingung, soalnya ini banyak videonya teman-teman. Nanti saya bakalan bikin satu-satu. Oke sekian, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.